Hari ini kurasa bahagia. Itu WL yang menyiapkan lagu, Bapak Ibu. Bukan saya yang menyiapkan lagu. Tapi saya percaya karena ada pemulihan, ya, ada kelepasan, ada jalan keluar, sehingga kita mengalami bahagia dimanapun kita berada. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang terambil dari Amsal pada pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 dengan satu topik yang luar biasa, yaitu divine healing atau kesembuhan ilahi. Divine healing atau kesembuhan ilahi. Kita buka bersama dalam Amsal pada pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Boleh kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amsal pada pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. 3, 2, 1. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Amsal dituliskan oleh seorang Salomo. Dan Salomo mengatakan hati yang gembira adalah obat. Sebenarnya kalau Salomo yang menuliskan ini, karena Salomo adalah orang kaya, orang terkaya pada zaman Alkitab, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau dihitung kekayaannya sangat banyak kekayaannya. Tetapi seorang yang begitu kaya, seorang raja yang begitu kaya, dia nggak menuliskan begini: hati yang gembira adalah emas yang banyak, hati yang gembira adalah materi yang banyak, hati yang gembira adalah kekayaan yang banyak. Tetapi yang dituliskan oleh Salomo adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terkadang Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, untuk kita mengalami pemulihan, bukan bicara mengenai harta, bukan bicara mengenai kekayaan, bukan bicara mengenai materi, tapi bicara mengenai hati kita. Amin. Kalau bicara hati, hanya hati kita dan hati Tuhan yang tahu. Nggak ada yang tahu kedalaman hati kita. Nggak ada yang tahu apa yang ada di dalam hati kita. Makanya suami istri pun kadang nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Makanya kadang-kadang kan ibu-ibu suka manjanya berlebihan. Dia ngambek Bapak Ibu, terus minta dibaca hatinya. Makanya bapak-bapak, ya, para suami harus jadi dukun yang luar biasa untuk bisa menjawab apa yang ada di dalam hatinya. Karena saya adalah orang yang nggak romantis, Bapak Ibu. Salah terus. Kalau saya feeling selalu salah apa yang ada di dalam hati istri. Tetapi ini menjadi pelajaran bagi kita bapak-bapak, belajar untuk menguasai, ya, menguasai apa, bisa membaca apa yang ada di dalam hati para istri. Supaya apa? Biar dikatakan pengertian. Makanya bapak-bapak salah satu kelebihannya harus menguasai ilmu batin, supaya bisa baca apa yang ada di dalam hati bapak-bapak, ibu-ibu. Dikatakan begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya apa yang disampaikan oleh Salomo yang merupakan orang terkaya dalam zaman Alkitab, bahwa apapun yang kita miliki, ya, apapun yang kita miliki, materi apapun yang kita miliki, kekayaan sebesar apapun yang kita punya, ya, apapun kekayaan kita, mau jumlah berapa, kita urutan keberapa kekayaan di Indonesia atau di seluruh dunia atau yang ada di lingkungan kita, tetap hati kita harus gembira. Kembali kepada hati kita. Kita harus punya hati yang gembira. Kenapa? Karena hati yang gembira itu menentukan kesehatan kita. Amin. Hati yang gembira itu akan menentukan tubuh kita. Makanya dikatakan bahwa seseorang yang sakit, minta maaf, hari ini bicara mengenai orang yang sehat dan orang yang sakit. Nggak ada. Deal-deal ini, materi khotbah ini dibuat bulan lalu, Bapak Ibu. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang sakit, minta maaf. Ini tanpa direncanakan. Nggak ada motivasi apapun. Hanya firman Tuhan yang terjadi saat ini. Makanya dikatakan begini, tubuh kita adalah bait Allah, sekaligus alat Tuhan untuk memanifestasikan
Jangan sampai hati kita menyakiti hati yang lain, Bapak Ibu. Kalau hati kita gembira, dikatakan itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Makanya dikatakan begini, orang yang sakit, ya, kesehatan seseorang itu ditentukan oleh 90% apa yang ada dalam pikirannya dan 10% apa yang dimakannya. Makanya Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubahlah oleh pembaharuan, baiklah kita menaruh pikiran kita pada pikiran Kristus. Supaya apa? Supaya tubuh kita sehat, Bapak Ibu. Makanya katakan begini di slide berikutnya, sakit penyakit memang bagian dari realita hidup, tetapi Tuhan menyediakan kesembuhan baik secara alami maupun secara supernatural. Amin. Sakit penyakit memang bagian dari realita hidup, tetapi Tuhan menyediakan kesembuhan baik secara alami maupun supernatural. Alami maksudnya ketika kita sakit, kita ke rumah sakit, kita melakukan pengobatan secara medis, dan kemudian kita mengalami kesembuhan. Supernatural artinya ketika kita sakit, kita berdoa, dan kemudian apa yang terjadi? Ada pemulihan, ada kesembuhan. Inilah kelebihan dari orang percaya, Bapak Ibu. Kelebihan dari orang percaya bukan hanya ketika dia sakit, bukan hanya dia mengandalkan secara medis, tetapi juga dia mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Orang percaya bukan hanya mengandalkan medis, tetapi dia mengandalkan Tuhan Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Ada double portion, ya. Ada benar-benar ada dua hal atau dua pribadi atau dua hal yang membuat kita mengalami pemulihan total. Kenapa? Ada medisnya. Tuhan bisa pakai medis untuk bisa memulihkan kita. Amin. Makanya jangan anti dengan obat. Kalau sakit bisa minum obat, tetapi juga kalau sakit bisa kita berdoa untuk kita mengalami pemulihan. Berarti orang Kristen ada dua cara untuk dia mengalami pemulihan, doa dan juga minum obat. Kalau doa ini yang gak dimiliki oleh orang lain. Kenapa? Yang gak dimiliki oleh orang yang bukan percaya. Karena seberapa pun sakit kita, seberapa besar pun sakit kita, Tuhan Yesus katakan bahwa di atas kayu salib semua selesai. Amin. Kita bisa mengalami pemulihan. Kita melihat contoh beberapa saudara kita melewati masa kritis. Itu semua karena kuasa darah Yesus. Amin. Itu semua karena benar kuasa Tuhan. Di luar jangkauan medis, di luar jangkauan manusia. Itu semua hanya semata karena kuasa Tuhan. Makanya dikatakan begini, 3 macam penyebab penyakit. Yang pertama, faktor tubuh. Tubuh memerlukan makanan sehat dan gaya hidup yang benar. Tubuh memerlukan makanan sehat dan gaya hidup yang benar. Dikatakan begini, banyak orang sakit bukan karena kekurangan makanan, tetapi salah memilih makanan. Lebih memilih yang enak daripada yang sehat. Wow. Orang lebih memilih makanan yang enak daripada yang sehat. Makanya dikatakan bahwa firman Tuhan katakan semua makanan itu halal bagi kita, tetapi semuanya enggak berguna. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam doa Bapa kami dijelaskan kepada kita bahwa makanlah secukupnya. Jadi ketika kita makan yang secukupnya, artinya bukan makan yang enak, tetapi makan yang sehat. Nah, ini seringkali menjadi jebakan bagi kita orang percaya. Ketika banyak makan, wah kita makan semua, karena semua halal bagi kita. Mau yang berguna, mau yang gak berguna, tetap dimakan Bapak Ibu. Sehingga pada akhirnya mulai banyak penyakit yang muncul. Jadi faktor makanan itu bisa mempengaruhi faktor kesehatan kita. Makanya hati-hatilah dengan makanan yang kita makan.
makan makanan yang sehat, bukan makanan yang enak. Nah ini gak mudah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Para hamba Tuhan pun ini gak mudah untuk kita bisa mau makan makanan yang enak atau yang sehat. Pilih yang sehat atau yang enak. Kadang yang enak itu gak sehat juga Bapak Ibu Saudara. Tapi justru yang enak itu yang sering kita makan. Saya gak perlu cobakan makanan karena saya bukan dokter Bapak Ibu. Minggu lalu ketika kita ada pemuritan gembala, dijabarkan semua. Tetapi baik para dokter yang menjabarkan, bukan para hamba Tuhan. Nah berikutnya dikatakan begini, tidak menjaga hukum alam. Misalnya tidak berolahraga atau kurang istirahat, membuat tubuh rentan penyakit. Ya, jadi tubuh kita untuk butuh istirahat kurang lebih 6 sampai 7 jam. 7 jam, 6 sampai 7 jam. Kalau kita kurang beristirahat, itu akan ketahuan bahwa tubuh kita akan mudah diserang oleh penyakit. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita harus benar-benar mulai mempersiapkan diri kita dengan baik, supaya apa? Sakit penyakit yang muncul dari faktor tubuh kita itu bisa kita atasi. Amin. Tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, bukan makanan yang enak. Dan kemudian dikatakan begini, Rick Warren mengatakan tubuh kita adalah hadiah dari Tuhan. Apa yang kita lakukan dengan tubuh kita adalah persembahan kita kepadanya. Seperti yang ada dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. 1 Korintus pada pasal yang ke-6 ayat 19 dikatakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tubuh kita adalah bait Allah. Sehingga kalau tubuh kita adalah bait Allah, kita benar-benar menjaga tubuh kita dengan baik. Sehingga kalau makin naik umur, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita harus benar-benar menjaga pola makan dengan baik. Bahkan katakan saya masih muda Pak, saya makan apa aja. Apa yang kita makan hari ini itu menjadi investasi bagi jangka panjang. Makanya ada orang mengatakan begini, umur panjang ada di tangan Tuhan, tapi kesehatan ada di tangan kita. Umur panjang itu ada di tangan Tuhan, tapi kesehatan mau sakit atau tidak itu ada di tangan kita. Hati-hati dengan makanan yang kita makan. Hati-hati juga kita harus menjaga pola istirahat kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengatasi berbagai penyakit karena faktor tubuh kita. Jadi yang pertama adalah faktor tubuh. 3 macam penyakit, 3 macam penyebab penyakit. Yang kedua adalah faktor jiwa. Yang kedua adalah faktor jiwa. Stres, kepahitan atau depresi bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Ya, dikatakan stres, kepahitan atau depresi bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Makanya dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Seorang teolog mengatakan begini, kegembiraan dalam Tuhan adalah kekuatan bagi jiwa dan seringkali obat bagi tubuh. Jadi kegembiraan orang percaya itu tidak ditentukan oleh apa yang dia punya, tetapi kegembiraan orang percaya itu ditentukan dengan apa yang dia percaya. Kalau kita percaya Tuhan, harusnya hati kita tetap gembira. Amin. Kalau kita percaya kepada Tuhan, walaupun kita mengalami pergumulan yang berat, walaupun kita mengalami ya doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, walaupun hari ini kita mengalami tantangan yang gak mudah, tetapi percayalah punya hati yang gembira. Amin. Makanya jaga hati kita dengan apa? Dengan baca kebenaran firman Tuhan. Yosua pada pasal yang pertama ayat yang ke-8, renungkanlah firman Tuhan ini siang dan malam. Mazmur pada pasal 1 ayat yang kedua, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam.
Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon bisa menunjukkan kehidupan, Bapak Ibu Saudara, tapi juga dalam perjanjian lama itu bisa menunjukkan penyembahan berhala. Makanya kalau hari ini masih ada orang yang takut sama pohon yang rindang, mungkin dia masih hidup dalam perjanjian lama. Jangan-jangan di pohon ini ada penunggunya. Itu jangan PL, Bapak Ibu Saudaraku. Orang percaya ada roh penunggu di balik pohon yang rindang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan Efesus pasal 4 ayat 12 bahwa kita harus membuang semua kepahitan, kebencian yang ada dalam diri kita, supaya apa yang terjadi? Supaya jiwa kita sehat, tubuh kita sehat. Itu yang pertama sudah oke, sudah bagus. Tetapi yang kedua, tuh jiwa kita, jiwa berbicara pikiran, jiwa berbicara perasaan. Jiwa kita harus sehat. Dengan cara apa? Dengan membuang kepahitan yang ada di dalam diri kita. Coba kita buka Efesus pada pasal yang keempat ayat yang ke-12. Efesus pada pasal yang keempat ayat yang ke-12. Ya, dikatakan begini. Efesus pada pasal yang keempat. Ya, dikatakan coba Efesus pada pasal 4 ayat yang ke-12. Ya, dikatakan begini, kepahitan, kebencian. Maksudnya kita membuang semua kepahitan atau kebencian yang ada di dalam diri kita. Kepahitan itu berbicara mengenai kebencian yang berlarut-larut. Jadi kalau orang menyimpan kebencian yang berlarut-larut, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, itu dikatakan dia menyimpan kepahitan dalam dirinya, sehingga itu akan mempengaruhi pikiran, itu akan mempengaruhi perasaan, itu akan mempengaruhi jiwanya. Makanya firman Tuhan katakan stres, kepahitan atau depresi bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Jadi Bapak Ibu, wah, terima kasih Ibu media kita luar biasa. Efesus 4 ayat 37, minta maaf ralat ayat Alkitabnya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dikatakan bahwa kita harus membuang semua kepahitan yang ada di dalam diri kita. Kepahitan bicara mengenai kebencian yang berlarut-larut, yang gak mau dibuang dari hati kita. Kalau itu dibuang dari hati kita, maka jiwa kita akan sehat Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau kita akan bebas dari penyakit. Yang pertama, faktor tubuh, jaga makan, istirahat yang cukup. Yang kedua, buang semua kepahitan yang ada, sehingga pada akhirnya ya kita akan sehat secara jiwa. Makanya dikatakan Efesus 4 ayat yang ke-12. Coba kita kembali ke Efesus 4 ayat yang ke-12 tadi. Dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Artinya begini, kalau kita mau dibangun, untuk kita mau mengalami kemajuan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pikirkanlah apa yang baik bagi tubuh kita. Pikirkanlah apa yang baik, pikirkanlah apa yang berguna. Pikirkanlah, kita harus punya pengharapan dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita bebas dari setiap kepahitan yang ada dalam diri kita. Itu kita mengalami namanya perubahan. Kalau kita sudah sehat secara tubuh, kemudian yang kedua, kita harus juga sehat secara jiwa. Jadi yang pahit-pahit dalam diri kita itu harus dibuang. Bukan cuma makanan yang pahit, kepahitan atau kebencian yang berlarut-larut yang kita pendam dalam diri kita, kita harus buang Bapak Ibu. Amin. Karena nggak ada yang tahu. Orang kalau punya kepahitan nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Yang tahu siapa? Hanya Dia dan Tuhan. Hanya Dia yang dan Tuhan yang tahu. Gak ada seorang pun yang tahu. Sehingga cara membereskannya, dia datang kepada Tuhan. Dia datang merenungkan kasih Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kemudian dia membuang semua kebencian itu. Makanya pertanyaannya, bolehkah orang Kristen meditasi? Bapak Ibu Saudara, boleh. Coba kita buka dalam Yosua pada pasal yang pertama ayat yang ke-8. Boleh minta di AI-nya dalam terjemahan American Standard.
Sekarang pendeta udah pakai AI Bapak Ibu biar canggih. Supaya pendeta jangan jadul juga Bapak Ibu. Ya, dikatakan begini. Kalau Bapak Ibu membaca renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Itu dalam bahasa Inggrisnya pakai kata meditate. Meditate day and night. Itu Yosua pada pasal yang pertama ayat yang ke-8. Pakai kata, nah meditate ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pakai renungkanlah, tetapi juga terjemahan yang lain adalah meditasi. Makanya ketika orang Kristen sedang bermeditasi, pikirannya bukan, dia memusatkan pikirannya bukan karena dia membenci orang lain. Dia memusatkan pikirannya bukan pada masalah yang dia alami, tapi dia memusatkan pikirannya pada firman Tuhan. Amin. Makanya orang Kristen boleh meditasi, tapi pusat pikirannya, dia memusatkan pikirannya pada firman Tuhan yang dia baca. Amin. Jadi makanya kita harus baca firman Tuhan. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak akan ingat firman Tuhan. Makanya bacalah ini berulang-ulang. Hari ini saya membaca firman Tuhan juga Bapak Ibu, tapi satu hari satu pasal. Saya baru selesai membaca Alkitab ke berapa kali karena handphone lama saya rusak. Catatan saya ada di sana semua, jadi hilang semua catatannya Bapak Ibu. Tapi lebih dari 2 kali. Dan saya membaca ulang yang keberapa kali. Saya mulai dari kitab Kejadian, ya. Dan jujur, sebuah kesaksian, saya sangat excited sekali untuk membaca kembali firman Tuhan. Kenapa? Karena saya juga lagi mahasiswa Bapak Ibu. Lagi kuliah lagi, jadi wow, saya baca sambil belajar, ya. Jadi sangat benar-benar dibukakan banyak hal yang lebih spesifik lagi supaya lebih luar biasa dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau satu hari kita membaca Alkitab 1 pasal, 5 tahun selesai baca Alkitab. Kalau satu hari kita membaca Alkitab 5 pasal, itu 1 tahun selesai. Cara bacanya dari Kejadian sampai Wahyu itu setiap hari. Nggak apa-apa, mendingan 1 hari 1 pasal daripada tidak sama sekali. Amin. Kalau 1 pasal kan mudah Bapak Ibu. 1 pasal kan mudah. Coba kalau 5 pasal. Aduh Pak, saya sudah bolong 3 hari, kayaknya saya nggak mau baca lagi. Sudah banyak Pak. 3 hari kan 15 pasal. Makanya ada kasih karunia, ada anugerah. 1 hari 1 pasal, 5 tahun kita selesai membaca Alkitab. Berurutan Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan, baik di komsel kita atau juga chatting atau nggak ada SMS lagi Bapak Ibu ya. WA, tanya dan kita bisa sharing bersama. Ini katanya meditate. Jadi orang Kristen boleh bermeditasi, tetapi dia memusatkan pikirannya pada firman Tuhan yang dia baca. Bukan dia memusatkan pikirannya pada firman Tuhan yang dia baca. Maka yang mau nggak mau, kita harus membaca kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi faktor yang kedua yang menyebabkan sakit, supaya kita mengetahui faktor tersebut, adalah faktor jiwa. Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami pemulihan secara total, divine healing atau pemulihan secara ilahi atau kesembuhan ilahi, itu bicara mengenai kesembuhan tubuh, kesembuhan jiwa, dan kemudian berikutnya dikatakan faktor yang ketiga adalah faktor roh. Faktor yang ketiga adalah faktor roh. Dikatakan begini, dosa, kutukan, atau serangan kuasa gelap juga bisa membuat sakit penyakit. Dosa, kutukan, ya juga bisa, atau kuasa gelap bisa membawa sakit penyakit. Dalam kehidupan kita orang percaya, Bapak Ibu Saudara, ada sakit yang disebabkan oleh kesehatan fisik kita, ada oleh faktor cuaca, tetapi ada faktor yang disebabkan oleh serangan kuasa jahat. Ada faktor yang disebabkan oleh serangan kuasa gelap, sehingga orang percaya, coba kita buka Lukas 13 ayat yang ke-11. Lukas 13 ayat yang ke-11. Dikatakan begini, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi.
dengan tegak. Saya percaya bahwa selama 18 tahun ini, ya, wanita tadi atau perempuan itu sudah mencoba berbagai macam, ya, tindakan medis, sudah mencoba berbagai macam alternatif untuk mengalami pemulihan atau kesembuhan, tetapi nggak bisa disembuhkan. Kalau hal ini sampai dialami, kita harus mengarah bahwa ini adalah serangan kuasa gelap. Dan untuk menghadapi serangan kuasa gelap, dikatakan oleh seorang John Wesley begini: dosa membuka pintu bagi penyakit, ya, ketaatan menutup pintu itu. Nah, untuk menghadapi serangan kuasa gelap, mau tak mau sebagai orang percaya, yang pertama kita baca Alkitab, yang kedua kita berdoa, dan yang ketiga, kalau Bapak Ibu baca di Markus 9 ayat yang ke-29, bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Makanya orang Kristen boleh menyiapkan waktu, ya, boleh menyiapkan waktunya untuk berpuasa. Kalau dalam versi saya, Bapak Ibu, silakan. Kalau ada yang bisa berpuasa 6 jam, silakan 6 jam. Ada yang berpuasa 12 jam, silakan 12 jam. Kita nggak bisa membatasi puasa. Kenapa? Karena kesehatan orang berbeda, kesehatan fisik seseorang berbeda. Sehingga ketika dia punya kemampuan puasa 6 jam, biarlah dia puasa 6 jam. Dia punya kemampuan puasa 12 jam, boleh. Atau puasa 1 hari, boleh. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena melalui puasa, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada kita, sehingga kita bisa menghancurkan kuasa iblis. Supaya apa? Ketika kita ada di lingkungan kita, ketika ada orang yang kerasukan, kita bisa berdoa bagi mereka. Amin. Jadi kalau lihat orang kerasukan, jangan lari, Bapak Ibu. Kalau kita orang Kristen, kita dipanggil untuk mendoakan. Ada seorang hamba Tuhan, ketika dia melayani di sebuah daerah, dan ketika dia melewati daerah yang lain dan perjalanan ke daerah yang ditunjukkan, yang dia tuju, kemudian di kampung itu ada orang-orang menangis. Kenapa? Ada seseorang meninggal. Dan karena mereka tahu kalau dia adalah pendeta, mereka tanya kepadanya, "Pak, boleh nggak bisa berdoa untuk kebangkitan orang yang meninggal ini?" Dan mereka nantang hamba Tuhan ini, kalau dia bangkit, kami satu kampung percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dengar baik, yang mereka tantang sebenarnya bukan hamba Tuhan itu, tapi yang mereka tantang adalah kuasa yang membangkitkan orang. Amin. Dan kemudian hamba Tuhan itu, karena dia adalah hamba Tuhan yang rendah hati, dia katakan, "Saya nggak punya kuasa, tapi yang punya kuasa adalah Tuhan. Boleh saya berdoa?" Dan ketika dia selesai mendoakan, orang tersebut bangkit, Bapak Ibu Saudaraku. Dan akhirnya satu kampung datang kepada Tuhan. Artinya begini, kita orang percaya, ketika kita ada orang-orang, bukan orang yang meninggal, kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, jangan. Artinya ketika kita berada di satu tempat dan ada orang yang kerasukan contohnya, dan di situ kita pakai hikmat Tuhan, kita meminta izin untuk mendoakan orang tersebut. Jangan-jangan Tuhan memakai kita untuk memperkenalkan Yesus melalui jalan tersebut. Amin. Makanya kenapa kita harus baca firman, kenapa kita berdoa, kenapa kita puasa, supaya ada curahan kuasa Roh Kudus bagi kita, sehingga dalam pelayanan kita banyak jiwa mengalami pemulihan. Bagian berikutnya dikatakan, kesembuhan adalah kehendak Tuhan. Tuhan rindu anak-anaknya sehat jasmani, jiwa, dan roh. Seorang hamba Tuhan mengatakan begini, Kathryn Kuhlman mengatakan, Yesus tidak pernah menolak orang sakit yang datang kepadanya. Amin. Jadi ketika kita sakit, baik secara fisik atau secara psikis, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah pemulih yang agung. Tuhan kita adalah sumber kesembuhan. Makanya dikatakan ada jenis 3 sumber kesembuhan. Yang pertama, natural healing. Tubuh memiliki mekanisme alami untuk sembuh. Tubuh memiliki mekanisme alami untuk mengalami kesembuhan. Seorang Martin Luther mengatakan begini, Tuhan membuat obat dan memberikan akal budi kepada manusia untuk menggunakannya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus,
malam. Coba kita bedakan. Ketika dia bangun pagi, itu tubuhnya berbeda. Dia punya kesegaran yang berbeda daripada orang yang suka begadang, Bapak Ibu. Jujur, saya orang yang suka begadang juga. Tapi akhir-akhir ini, kalau Bapak Ibu telepon saya jam 10 malam, dan kalau saya nggak angkat, saya sudah tidur, Bapak Ibu. Mungkin sosial media saya masih on, WA-nya masih on, tapi orangnya sudah bobo, Bapak Ibu, sudah tidur, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena banyak tugas, kuliah banyak tugas, Bapak Ibu. Jadi kalau nggak tidur, bisa-bisa saya nggak bisa menyelesaikan setiap tugas tersebut. Jadi ketika kita tidur yang cukup, karena ada penelitian medis yang mengatakan mulai dari jam 11 sampai seterusnya, itu ada namanya detoksifikasi. Coba diralat kalau salah. Ada namanya detoksifikasi bagi tubuh kita. Ketika kita tidur yang cukup, itu ada kesembuhan alami. Jadi ketika itu ada ginjal juga istirahat, ya beberapa anggota tubuh kita istirahat, bukan berarti nggak berfungsi, beristirahat, dan ada detoksifikasi yang membuat kita besok harinya mengalami kesegaran. Kenapa? Karena ada detoksifikasi secara alami. Itu bukan karena faktor medis, tapi faktor alami, karena kita cukup tidur. Makanya Bapak Ibu, orang yang ada di daerah atau yang ada di kampung, mereka tidur yang cukup, jam 9 malam sudah sepi, orang semua sudah tidur. Tanpa pakai alarm, jam 6 pagi semua orang sudah bangun. Karena mereka sudah berulang-ulang, mereka sudah terbiasa dengan hal tersebut. Melalui khotbah ini saya percaya, bukan hanya menegur jemaat tapi para pendeta pun, supaya istirahat yang cukup, supaya apa? Tubuh kita memiliki mekanisme alami untuk mengalami kesembuhan. Yang itu yang disebut sebagai natural healing. Dan yang kedua, ada namanya medical healing. Dokter dipakai Tuhan untuk menolong pemulihan tubuh. Tuhan memberi hikmat kepada dokter sebagai perpanjangan tangannya. Tuhan memberi hikmat kepada dokter sebagai perpanjangan tangannya. Tugas kita makan benar, cukup istirahat, dan berolahraga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi ketika kita sakit, jangan sampai kita adalah orang yang juga anti kepada tindakan medis. Justru melalui tindakan medis, kita tahu sakit kita apa. Dan kadang ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan secara medis. Dan ketika kita mengalami pemulihan, di situ kita melihat bahwa kuasa Roh Kudus, kuasanya nyata kita alami. Amin. Makanya kita harus tahu, kita harus dikatakan begini, Tuhan memberikan hikmat kepada para dokter untuk menjadi perpanjangan tangan. Dan yang berikutnya dikatakan ada namanya natural healing, kemudian medical healing, dan berikutnya dikatakan supernatural healing. Coba di slide berikutnya. Tuhan sanggup menyembuhkan secara ajaib. Tuhan sanggup menyembuhkan secara ajaib. Coba kita buka Lukas pada pasal yang ke-13 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Lukas pada pasal yang ke-13 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Boleh kita baca bersama Bapak Ibu Saudaraku? Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat, ayat ke-11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ayat yang ke-13. Tetapi ayat yang ke-13, lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, supernatural healing itu artinya bicara mengenai Tuhan menyembuhkan kita. Supaya apa? Supaya itu menjadi media bagi kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Amin. Ketika 10 orang kusta, itu mereka semua dipulihkan oleh Tuhan. Mereka semua disembuhkan oleh Tuhan. Berapa yang kembali Bapak Ibu? 1. Artinya kita jadikan supernatural healing atau
firman Tuhan, supaya kita rajin untuk kembali berdoa kepada Tuhan. Makanya ada namanya supernatural healing. Makanya dikatakan begini, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Seorang Reinhard Bonnke mengatakan, seorang penginjil yang sangat terkenal, Yesus masih menyembuhkan sampai hari ini, sama seperti dulu. Amin. Jadi mujizat itu masih ada sampai hari ini. Bagi orang yang mau datang kepada Tuhan, orang yang membuka hatinya kepada Tuhan, mujizat masih ada sampai hari ini. Mujizat bukan hanya terjadi pada zaman Alkitab, tapi mujizat terjadi dari zaman dahulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Makanya sebagai penutup dikatakan begini. Coba kita baca bersama-sama. Mari kita pelihara tubuh, jiwa, dan roh kita. Percayalah Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan hidup sehat adalah bagian dari rencananya bagi kita. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, bahwa divine healing atau kesembuhan ilahi bicara mengenai kesembuhan tubuh, jiwa, dan juga roh kita. Melalui firman Tuhan ini kita belajar, ada masukan bagi kita, ada saran bagi kita untuk kita bisa memperbaiki hidup kita. Kenapa? Karena panjang umur di tangan Tuhan, tapi mau sehat atau sakit itu di tangan kita. Hati-hatilah dengan apa yang kita konsumsi, hati-hatilah dengan apa yang kita makan. Pastikan seperti firman Tuhan, makan yang secukupnya dan makan yang sehat, bukan makan yang enak. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, berterima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Melalui topik divine healing ini Bapa, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kami dipulihkan oleh Tuhan. Baik tubuh kami. Mungkin saat ini kami mengalami kelemahan tubuh kami, dipulihkan, kami disembuhkan. Apapun faktor yang membuat kami sakit, ada pemulihan, ada kesembuhan. Mungkin sakit itu disebabkan oleh pikiran kami, oleh jiwa kami. Kami percaya kami melepaskan setiap kepahitan yang ada dalam diri kami, kebencian yang berlarut-larut yang sudah ditahan selama ini. Kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hati kami bebas dan hati kami gembira. Ketika hati kami gembira, jiwa kami sehat, tubuh kami sehat. Mungkin ada sakit yang disebabkan oleh serangan kuasa jahat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, memulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami percaya oleh kuasa biru-birunya kami telah sembuh. Kami telah sembuh, dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Firman-Mu menguatkan kami semua, menjadi pelajaran bagi kami, menolong hidup kami, sehingga hidup kami tata kembali menjadi hidup yang menyenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur hamba yang menyampaikan. Biarlah Tuhan Yesus, biarlah setiap perkataan yang keluar itu menjadi berkat bagi anak-anak-Mu dan menjadi berkat bagi hamba yang menyampaikan. Ini syukur kami Bapa, ini doa kami.